Jangan berasal dari pengusaha dan partai politik pendukung. Jangan berasal dari partai pendukung. Biarkan partai pendukung fokus di electoral. Ya, untuk caleg kursinya sekaligus juga menjual Anies ke bawah. Ya, kalau pribadi saya, kalau pribadi saya itu adalah ada Sudirman Said dan Gatot. Sudirman Said dan Gatot Nurmantio. Itu preferensi pribadi saya. Preferensi pribadi. Pengamatan sebagai seorang politisi yang saya tahu mereka ini seperti apa. Nah, berarti kita sudah mendapatkan kriteria ya, jangan-jangan maupun yang tadi persyaratan tadi kan 3 tadi. Jadi 3 plus jangan pengusaha sebaiknya dan kemudian jangan berasal dari partai politik pendukung. Jangan berasal dari pengusaha dan partai politik pendukung. Jangan berasal dari partai pendukung. Biarkan partai pendukung fokus di electoral. Ya, untuk caleg kursinya sekaligus juga menjual Anies ke bawah. Yang ketiga barangkali ya punya akseptabilitas di partai pendukung dong. Nah, tapi itu kan bukan artinya calon ketua timnas itu pasti dikenal dari 3 partai pendukung itu. Dan dia pasti diterima. Harus diterima. Dan bukan harus, saya kira pasti diterima, pasti dikenal semua. Iya, nggak mungkin nggak ya. Nah, iya, saya kira itu nggak ada masalah ya. Bro. And then the name is siapa? Kalau harus menyebut nama. Ya, saya sih tidak boleh mendahului ya. Biarkan Anies yang memutuskan. Biarkan Anies memutuskan, biarkan tim Pogja, tim Baja itu yang memutuskan. Tapi Baja Amin, tapi syarat-syarat tadi itu adalah sudah kita berikan. Kan kenapa? KIB punya kepentingan terhadap ketua tim ini, ketua timnas. Karena itu koneksi nanti ya. Karena kenapa? Karena supaya kita enak juga fokus memasukkan input-input dari persoalan yang tingkat grassroots. Jangan sampai dia punya birokrasi sendiri. Itu nggak boleh. Nanti relawan nggak bisa punya komunikasi. Jadi dia harus tidak hanya mendengarkan partai politik, tapi juga mendengarkan kepada relawan yang lain. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa KIB ini adalah bukan relawan. Dia adalah organ partai politik non struktural. Organ partai politik. Jadi partai politik pendukung juga. Iya, tapi non struktural. Non struktural. Sama dengan kondisi partai umat. Cuma di partai umat itu kan tidak belum mendukung juga. Sama dengan KIB, cuma kita belum punya lembaga partai politik. Bro. And then siapa orangnya? Kalau begini, kalau nggak disebut nama, sobat era sekalian malas. Kalau cuma kerja kita capek dengarnya. Itu. Saya kira saya tidak boleh mendahului tim Pogja lah, ya, Pogja Amin. Atau preferensi pribadi aja. Ya, kalau pribadi saya, kalau pribadi saya itu adalah ada Sudirman Said dan Gatot. Sudirman Said dan Gatot Nurmantio. Itu preferensi pribadi saya. Preferensi pribadi. Pengamatan sebagai seorang politisi yang saya tahu mereka ini seperti apa. Dia clean, anti status quo, dan
misalnya Sudirman Said diberhentikan dari kementerian SDM. Saya bahkan pernah godain ini Sudirman Said. Saya bilang, "Buru, Anda harus bersyukur. Untung Anda diganti. Kalau nggak diganti Anda menjadi bagi satu juga sebilang hari ini kan." Ya kan. Terus yang Gatot dia dikasih bintang Mahaputra dia menolak. Itu kan artinya sesuatu yang bagi orang itu tidak lazim. Menolak bintang Mahaputra kan tidak lazim. Lah iya kan? Saya kira meskipun hari ini Refli misalnya tidak suka dengan rezim ini, tapi dikasih bintang Mahaputra pasti mau terima dong. Tapi ini jenderal nggak mau. Kalau saya nggak akan terima juga lah. Alhamdulillah. Tapi Fahri Hamzah kan terima. Ya kan beda kan, dia pendukung juga akhirnya. Dulu nggak. Oh iya. Tapi itu kan sudah ada deal-dealnya mulai. Makanya saya katakan tadi kan tidak bisa namanya kan. Ya kan. Kalau saya kan harus konsisten. Jangankan bintang jabatan pun saya pasti tolak. Gitu. Itu yang dikatakan tim itu harus konsisten. Iya. Gitu. Nggak mungkin lah. Kalau kita sudah mengatakan bahwa kita berada di kubu oposisi, karena nilai ya kita harus konsisten. Harus nilai. Jadi politisi kan nilainya kan. Iya. Bro, bagaimana dengan Abraham Samad? Karena nama ini disebut oleh Faisal Assegaf. Abraham Samad ini bekas ketua KPK. Jido bikin polling 3 nama ya. Berdasarkan abjad ya, Gatot Nurmantio, Abraham Samad dulu, Abraham Samad, Gatot Nurmantio dan Sudirman Said. Mana menurut Anda yang lebih pas? Bukan lebih baik ya, lebih pas ya. Jangan bilang lebih baik. Lebih pas untuk menjadi ketua tim ses Amin. Jadi nanti sambil ini kita akan lihat nanti. Jadi Abraham Samad ini bekas ketua KPK. Artinya orang yang memiliki integritas. Ya kan? Orang yang berangkat dari bawah. Ya kan? Dari wartawan saya dengar kebanyakan di pengacara yang pembela apa itu. Tetapi adalah yang menjadi persoalan adalah jam terbang di bidang politik. Ya kan? Dia kurang bersentuhan dengan grassroots. Ya kurang dekat dengan aktivis. Kurang dekat dengan organisasi ulama kayak misalnya NU, dia kurang dekat. I see. Ya kan? Dan jangan salah Bung Refli. Jawa dan Sumatera itu adalah 77% suara. Sementara Indonesia Timur itu, Indonesia Timur hanya 18%. Hanya berapa? 18%. Sulawesi Selatan hanya 3%. Seluruh Sulawesi 7%. Jadi penting kita memetakan di mana voters itu berada. Ya. Jadi ini penting juga gitu kan. Jadi saya kira Abraham Samad bisa masuk sebagai salah satu advisor di bidang anti korupsi misalnya. Di timnya Anies. Orang-orang baik harus diambil. Jadi ini ada beberapa nama. Usulnya adalah Gatot Nurmantio, 2 Yusuf Kalla. Kalau Yusuf Kalla terlalu senior lah ya. Kemudian Sutioso, Jenderal Sutioso di sini ada juga. Kemudian ada juga Susi Pujiastuti, Abraham Samad, Hovifa Surya Paloh. Kita bisa berapa slotnya? 5 ya. Kalau 5 berarti tambahkan Susi Pujiastuti dan Sutioso. Ya, kalau Surya Paloh nggak mungkin lah ya, karena kan dia tidak sesuai dengan kriteria kita kan tadi kan. Sutioso saya kira terlalu senior. Terlalu senior. Jadi nggak perlu dimasukkan ya. Terlalu senior. Ibu Susi kan ke Prabowo ya. Ya tapi nggak apa-apa karena ini kan di polling ya, dia polling. Ibu Susi ke Prabowo. Artinya kan dia lebih dekat ke sana ya. Jadi nggak perlu masukkan dalam polling. Saya kira yang paling reliable itu realitas dan aktual itu dan punya prospek itu adalah 2 nama tadi itu aja. 3 nama. Iya. Tapi karena disebut Faisal 3 nama itu aja ya sebutkan ya, Abraham Samad, Gatot Nurmantio dan juga Sudirman Said. Walaupun ini kan polling bukan kita yang menentukan. Artinya kalaupun pollingnya 100% ke Gatot misalnya, ya tergantung juga godokan di sana. Bro.
Seperti minum dulu bro. Sudah. Ini ada kopi ya. Ini sudah. Oke. Nah, coba kita bacakan dulu sebelum kita beranjak kepada tema berikutnya mengenai dua poros atau dua calon nih, dua paslon ya. Gitu. Assalamualaikum Bang Refli, sehat selalu, terus berjuang Bang Marati, doa rakyat untuk perubahan senantiasa menyertai kalian. Koalisi Rakyat Bersatu, amin. Aku datang. Alam kubur. Kemudian reformasi kadaluarsa. Oke. Siapapun calon presidennya yang tidak mau melanjutkan IKN jangan dipilih. Oke. Ada yang bilang begitu ya. Kemudian apa lagi? Insya Allah Pak Anies calon presiden terbaik. Jepara hadir Bang RH. Kemudian apalagi ini ya. Di sini ada dua buzzernya, namanya Alam Kubur dan satunya Langit Biru. Satunya lagi Regwelt gitu ya. Anies Mohaimin pasangan terbaik untuk memimpin. Oke, kemudian ini dan kayaknya robot bukan manusia itu kayaknya. Apalagi ini. Oke, tadi yang jelas. Bilang ABW tidak religius. ABW sholawat, maulid, khutbah, haji. Kalau banyak omong tentang syariat Islam dalam gagasan di tengah Islamofobia dan framing FPI, khilafah radikal, kabur semua orang yang mau pilih ABW. Ini rupanya dia mengkritik saya ya. Jadi dalam perbincangan kemarin saya bilang calon-calon presiden ini tidak pernah mengungkapkan soal religiusitas. Ya, penting. Jadi membentuk masyarakat religius itu jangan kita tahan. Jangan. Karena itu sila pertama Pancasila ya. Gitu. Nah ini juga kita ingatkan kan kepada Anies kan. Kok kenapa takut dengan nggak boleh takut dengan manusia ya kan. Dan itu juga nggak ada masalah. Orang senang dong. Karena masyarakat Indonesia itu masyarakat religius. Cuman masyarakat yang religius sekarang ditakut-takuti oleh pemerintahan ya kan. Saya kritik RH, podcast sudah terlalu panas hari-hari. Saya harap Bapak mengundang Ibu Ferry Farhati Baswedan. Semakin mantap kalau pewawancaranya Bu Yuyun. Ya, I'm here to pay my respect to Mr. Marati too. Wah, luar biasa. Jadi guangkong hui. Jadi saya tidak bikin panas karena kemarin kita bicara tentang pengobatan Rasulullah ya oleh Jerry the Grey. Oke. Itu bro ya. Jadi kita nanti akan lihat tuh bagaimana pollingnya. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita bergerak ke tema soal dua poros ini bro? Masih soal tadi timnas kan? Iya dong, masih timnas. Saya kira udah sangat jelas ya. Okay. Bahwa ketua timnas itu harus non politis, bukan non partai politik, dan bukan pengusaha. Oke. Lalu tokoh yang punya jaringan. Dan punya jaringan dan dia punya jaringan itu artinya jaringan ke ulama bagus, jaringan ke mahasiswa bagus, jaringan ke rakyat bagus, dan jaringan ke elektroniknya bagus. Jaringan ke aparat juga harus bagus. Harus bagus. Dan itu biar aparat nggak main. Biar aparat nggak main. Iya. Ya kan? Karena kita bisa dia keras dan itu itu saya kira. Oke, ini bro for the time untuk sementara waktu ya baru 293 yang voting dan kita nanti akan lihat Abraham Samad 11%, Gatot Nurmantio 79%, Sudirman Said 10%. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana trennya ke depan.